ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, an-nabiyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita sama-sama cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Dr. Wahidin Halim, Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya, para alim ulama, asatidzah, habaib, tokoh masyarakat yang kita sama cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudariku yang insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebut dalam riwayat hadis Ibnu Majah nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Nabi menyampaikan, siapapun yang meluangkan waktunya, menyiapkan dirinya, meringankan langkahnya, menempuh jalan ke majlis ilmu untuk belajar walaupun sedikit yang ia pelajari, nakirah, maka Allah akan membalas setiap ikhtiarnya itu, kesungguhannya, dengan meringankan langkahnya ke surga. Jika penuntut ilmu mengetahui, maka sejak ia berangkat dari tempat ia tinggal itu, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepadanya. Berita baiknya Pak Gub, tersebut dalam hadis riwayat Muslim yang dengan dua lafaz disebutkan bahwa ada sesuatu yang menarik, bukan sekedar orang yang datang ke majlis ilmu. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Tunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada satu kemuliaan, maka ia akan memperoleh pahala yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jikalau Pak Gubernur punya kebiasaan membuat ta'lim dalam sebulan, memberikan kebijakan yang baik tadi disebutkan untuk menunaikan salat, maka penting diketahui setiap orang datang ke ta'lim ini, setiap ada orang salat atas arahan yang tadi disebutkan, maka semua yang datang itu beliau akan mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, syaratnya ikhlas. Maka saya berbahagia pada malam hari ini karena insya Allah nampak program beliau ini akan mewarisi nafas-nafas Banten di masa lalu, yang bukan hanya sekedar menyiapkan Banten yang maju, Banten yang sejahtera, tapi ingat Banten juga punya sejarah yang menyiapkan dan melahirkan nafas-nafas keislaman dalam setiap nilai aktivitas dan pemerintahannya. Karena itu sejak masa lalu bahkan terbangunnya Banten ini ada saham-saham nafas Islam di dalamnya. Banten dibangun oleh para sultan dahulu, dari mulai Hasanuddin sebelumnya dengan Guru Yusuf Al-Makassari, ada turunan kemudian jalur ke Cirebon dari Sultan Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Di antara menantunya menikah dengan Fathullah, menikah dengan putrinya yang perempuan. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim yang lahir tahun 1426. Syarifah Mudaim ini anak kedua dari Pemenah Rasa, dikenal dengan Prabu Siliwangi. Anak pertamanya Abdullah Iman dikenal dengan Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Anak ketiganya dikenal dengan Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa Prabu Siliwangi ini? Menikah dengan Nyai Subang Larang. Ya, beliau adalah murid dari Syekh Qura yang dikenal dengan Hasanuddin,
pulang dari Ummul Qura bikin pesantren di Karawang, dikenal dengan pesantren Qura sampai dengan sekarang. Nah, yang penting Anda ketahui, Syarif Abdullah yang menikah dengan Syarifah Mudaim melahirkan Syarif Hidayatullah, keturunannya nanti membangun Banten adalah anak dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra ini satu di antara para ulama yang 9 itu yang menyebarkan Islam di wilayah-wilayah Nusantara. Sekarang makamnya, dharihnya ada di perempatan Semarang arah masuk ke Demak. Jadi kalau Anda ke Semarang nanti ada flyover di atasnya, sebelah kirinya ada masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra, warnanya hijau, atapnya kemudian kubahnya emas, depannya ada 3 gerai ATM, BNI, Mandiri, Siam Beniaga tuh. Lurus. Sebelah kanan dharihnya, atasnya flyover, kiri arah ke Demak, Ahmad Jumadil Kubra. Di antara 2 anaknya, satu menetap kemudian di Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq ini nanti menurunkan di antara generasi keturunannya, dikenal di antaranya dengan Muhammad Darwish. Saudaranya adalah Muhammad Hashim bin Ash'ari. Dua-duanya kemudian belajar di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar diantaranya kepada guru utama yang berasal dari Banten. Lahir tahun 1813, wafat tahun 1897, mengarang 115 kitab. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tanarai As-Serangi. Melahirkan 2 murid tadi diantara yang lainnya. Siapa Syekh Muhammad Darwish itu? Pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Turunannya siapa ke Maulana Ishaq? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juga Pemindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Sejalur dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan siapa? Pangeran Benawa Sultan Hadiwijaya. Turunan bin Abdurrahman bin Abdul Aziz, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Maulana Ishaq. Anak Ahmad Jumadil Kubra. Keturunan siapa? Ali Zainal Al-Kabir. Keturunan Ali Zainal Abidin. Keturunan Al-Husain, adiknya Al-Hasan. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakhur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nakhur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jadi Banten ini dibangun dengan nafas para ulama, tersambung sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, ke Nabi Adam. Jadi kalau ada di Banten menyalahi tuntunan syariat Islam, ada yang salah dengan nafas-nafas Banten di dalamnya. Jadi saya sangat bahagia kalau malam ini beliau memaparkan visi-visi Banten ke depan dan menerapkan nilai-nilai kebaikan seperti ulama dulu kita pernah kemudian mewarisinya dan berpartner antara ulama dengan umara. Dan kita doakan semoga senantiasa beliau mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang-orang terbaik akan ditempatkan dalam surga yang terbaik. Ya, jadi beliau tadi ingin masuk surga, ada 4 level surga yang bisa dipilih. 1, surga bersama para nabi semua, bukan cuma 1-2 nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi jamaknya anbiya. Kalau semua nabi jamaknya nabiyin. Ada surah ke-21 namanya surah Al-Anbiya, karena di dalamnya dikisahkan beberapa nabi, tidak semua nabinya. Ada Nabi Ayub, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yunus ayat 87 sampai 88-nya. Nabi beberapa disebutkan, tapi semua nabi tidak disebutkan. Kalau Anda menginginkan semua nabi, maka bahasanya dirubah jadi nabiyin. Allah janjikan ada orang-orang yang akan di surga nanti masuk surga bertetangga dengan semua nabi. Di situ ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Orang-orang yang mau taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, maka dia berpeluang masuk surga bersama semua nabi. Jadi begitu nanti insya Allah ada yang masuk surga, Anda tinggal di mana di surga? Masya Allah, tetangga saya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Masya Allah. Kalau Pak Gub di mana surganya? Saya sih biasa aja, cuman depan saya Nabi Ibrahim, Masya Allah. Belakang saya Nabi Musa. Kiri saya yang nabinya itu ganteng-ganteng nabi. Ente kan waktu di dunia ada sinetron ganteng-ganteng serigala. Samping saya ganteng-ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Samping kanan saya Nabi yang saya rindukan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang masuk surga dengan para nabi ini? 3 golongan. As-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Orang-orang jujur dalam aktivitasnya dikerjakan karena Allah. Karena itu ketika Abu Bakar mengerjakan aktivitas jujur karena Allah, dan ingat Abu Bakar bukan sekedar sahabat, Abu Bakar bukan sekedar mertua Nabi, Abu Bakar bukan sekedar sahib Nabi, hidup menemani Nabi, hijrah bersama Nabi, wafat di samping Nabi dikuburkan. Tapi ingat Abu Bakar pun memimpin dalam kepemimpinan pasca Nabi SAW. Jujur dalam kepemimpinan dipraktekkan, dikenal sebelumnya dengan as-siddiq, kejujuran dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melekat bersanding dengan Nabi SAW di surganya. Anda bisa menjadi orang saleh yang mengikuti atau syuhada saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bukan cuma Pak Gubernur saja yang masuk surga ke situ insyaallah. Kita pun mudah-mudahan diikutkan dengan itu semua karena ada janji, dan janji ini yang saya ingin sampaikan dan saya ingin katakan pada kita. Siap berkomitmen insyaallah? Allah tawarkan satu surga dalam Al-Qur'an untuk berjamaah. Satu keluarga besar bisa narik bapaknya, narik pasangannya, narik istri, narik suami, narik keturunan. Keturunan itu semua penjelasannya disebutkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang akan masuk mengikuti semua pintu surga. Dia ada golongan istimewa, ke surganya itu akan mencicipi semua pintu surga sampai masuk surga yang tertinggi. Lewat surga Aden. Begitu mereka akan masuk, wa man salaha min abaihim. Ternyata dia bisa narik keluarga besarnya. Bapaknya ditarik, kakeknya ditarik. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Suami narik istri, istri narik suami, Masya Allah. Wa dzurriyyatihim, dan semua keturunannya. Siapa mereka? Merekalah yang telah berkomitmen selama hidupnya, apapun profesinya. Mau pengusaha, mau birokrat, mau diplomat, mau ustadz. Mereka kerjakan semua aktivitasnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kami akan tempatkan mereka di surga, semua bergandengan tangan bersamaan masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Maka malaikat akan menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, kamu ini sabar. Saat orang lain korupsi kamu tidak, saat orang lain menipu kamu tidak, saat orang berdusta kamu tidak, saat orang lari dari sholat kamu datang ke masjid. Selamat, kamu sabar. Sekarang silakan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini adalah tempat yang belum pernah kamu rasakan kenikmatannya sebelumnya. Mereka datang bergandengan tangan. Maka malam hari ini saya ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua khususnya rakyat Banten bergandengan tangan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai ikhtiarnya pada malam hari ini. Ini baru muqaddimah, sekarang baru kita mulai taklimnya. Sampai jam berapa kita? Ayo silakan. Alhamdulillah. Anda silakan sampai subuh, saya 9:30 pulang. Besok saya di Al-Azhar ya. Baik, saudara-saudariku, malam ini kita berbahagia karena sampai malam ini kita masih diciptakan sebagai manusia, bukan yang lainnya. Tapi yang penting diketahui, banyak orang dicipta sebagai manusia tapi tidak paham fungsi kemanusiaannya. Ada orang diciptakan sebagai manusia, bahkan sampai wafat dia tidak tahu bagaimana beraktivitas sebagai seorang manusia. Yang paling aneh, maaf, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan yang lain. Ada manusia tapi tidak berperilaku seperti manusia. Dia melakukan perbuatan yang sesungguhnya bukan dari fitrah kemanusiaannya.
Nah, kita akan pelajari pada malam hari ini sebagai pengantar kajian kita untuk memahami apa esensi kehidupan kemanusiaan kita untuk melahirkan akhlakul karimah seperti yang diharapkan. Turun Quran surah ke-95 At-Tin ayat yang keempat. Bersyukur kita diciptakan sebagai manusia, kata Allah. Manusia itu unik, beda dengan makhluk yang lainnya. Saat diciptakan Allah berjanji, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Satu, sungguh kata Allah, saya yakinkan pada kalian, jangan ragu-ragu. Kalimatnya dibuka dengan lam dan qad. Lam di ilmu nahwu disebut harfu taukid, qad disebut harfu tahqiq. Taukid meyakinkan pada yang ragu, tahqiq memberikan sebuah kekuatan dan jaminan pada apa yang akan disampaikan. Seakan-akan Allah ingin katakan, laqad khalaqnal insana, hei manusia, jangan ragu dengan pernyataan ini. Saya yakinkan pada kalian, tanamkan pada diri kalian, saya pastikan sungguh saya menciptakan semua manusia fi ahsanit taqwim, dengan bentuk fisik yang sempurna. Awas, lihat sebentar. Manusia dalam Quran itu setidaknya disebut dengan 5 nama. Kalau Anda baca Al-Quran, mesti lihat nama apa yang disebutkan di situ, karena setiap nama maknanya bisa beda. Cuma terjemahannya sama-sama diterjemahkan manusia. Contoh, saat mulai diciptakan pertama kali, manusia pertama itu disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Kalau disebutkan bashar diterjemahkan manusia, padahal maknanya ada penekanan beda dengan ayat yang lainnya. Kita simpan dulu. Contoh, ada yang kedua namanya ins. Setiap disebutkan ins muncul pasangannya jin. 18 kali disebutkan dalam Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tapi kalau Anda baca terjemah, diterjemahkannya manusia juga. Kalau sama-sama manusia, kenapa yang satu disebut bashar, yang kedua disebut ins? Ingat baik-baik, kalau kita menemukan dalam Quran disebut nama dengan bashar, itu menunjukkan manusia dengan potensi nafsu di dalamnya. Dan dijelaskan bagaimana mengelolanya. Tak mampu mengelola, bahaya. Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu akan menguasai manusia, menjerumuskan pada sesuatu yang buruk. Makanya ketika Anda tahu dalam diri ada nafsu, disebut bashar, dijelaskan bagaimana mengelolanya. Nanti kita lihat. Ins dipasangkan dengan jin. Setiap disebut ins bukan sekedar manusia. Ins itu menyebut manusia, dasar fitrahnya berasal dari kata anisa, yang berarti sesuatu yang lembut. Dalam bahasa Arab, ins punya 3 arti. Lawan dari itu jin. Jin pun punya 3 arti. Ins artinya tampak. Arti pertama, jin tersembunyi. Setiap kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan jim dan nun. Jim dan nun, jannah, jim, nun, ta. Surga, kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak, tersembunyi. Janin, ibu punya janin. Kenapa disebut janin? Karena nggak ada orang hamil, perempuan mengandung, kelihatan janinnya. Mustahil, baru lahir, borojol, baru kelihatan. Tapi kalau belum terlahir nggak akan nampak. Nggak ada orang ibu-ibu hamil, jalan-jalan tuh lihat janinnya bergerak-gerak. Nggak ada. Janin tersembunyi. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi, tidak nampak. Manusia sebaliknya nampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu pasti jin punya masalah. Karena sedang keluar dari fitrahnya. Betul, yang paling bermasalah itu kalau manusia yang cari-cari penampakan jin. Sampai bikin liga paranormal. Ada kerjaan. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin bermasalah. Sebaliknya, fitrah manusia itu tampak, ins tampak. Nggak ada manusia lahir, nangis tapi bayinya nggak ada. Mustahil, suara berbunyi, bayinya tampak. Makanya kalau dia tumbuh dewasa beraktivitas, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, berarti pada saat itu dia sama dengan bukan, sama dengan keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah. Pak Gub datang ke kantor, lihat staf suka sembunyi-sembunyi. Harusnya pintu depan, lewat belakang. Datang upacara, sembunyi-sembunyi. Masuk kantor, sembunyi-sembunyi. Datang ke rumah, sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan dia sedang punya persoalan. Kecuali kalau canda yang biasa, itu tidak ada masalah. Papa,
kok papa nggak seperti dulu sebelum menikah sering kasih hadiah, sekarang mana hadiahnya? Kata papa, mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap nggak akan ngasih umpan lagi. Catat tuh, praktekin sama dia. Belum selesai kisahnya. Malam-malam begitu mau tidur, datang, dikunci pintu, diketok. Ma, buka, papa mau tidur. Kata mama, pa, nggak ada nelayan tidur sama ikan. Catat, bu. Canda yang biasa. Tapi kalau datang sembunyi-sembunyi ada yang salah. Ins itu lembut, jin lawannya kasar. Jin itu makna diantaranya yang kedua kasar. Makanya jin itu, maaf ya, kalaupun melakukan penampakan atau ada orang kemasukan jin, gak ada yang lembut. Demi Allah saya katakan, belum pernah ada orang kemasukan jin minta izin datang, Ustadz saya mau ikut taklim, sedang kemasukan, mustahil. Kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia itu lembut. Makanya ketika terlahir fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah cenderung pada kebaikan. Karena cenderung pada kebaikan, mohon maaf, setiap manusia ada yang berbuat salah, hati kecilnya pasti menolak. Gak percaya silahkan pulang dari sini, coba aja ambil sendal orang lain. Begitu Anda, ini contoh ya, contoh, awas jangan dipraktekkan, contoh. Cuma contoh. Begitu Anda ingin praktekkan, hati kecil Anda akan berkata, jangan, itu tidak benar. Sama betul Pak, datang proyek yang tidak bagus, minta tanda tangan Pak Gubernur. Begitu akan ditandatangan, hati kecilnya berkata, itu tidak benar, jangan lakukan. Pak Gub katakan, maaf, tangan saya tangan tahiyat, tidak pernah digunakan untuk maksiat. Masya Allah. Pak Gub, tapi fee-nya 10 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, nggak bisa. Nggak ada istikharah dalam maksiat. Paham insya Allah? Jadi mustahil. Makanya aneh kalau ada manusia-manusia setelah tumbuh tiba-tiba jadi kasar. Silakan Anda cek, karena kita ini saat diciptakan mulia, makhluknya bagus. Buka Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan di pertengahan. Saat kita tercipta oleh Allah, itu disebutkan karena lahirnya itu baik, maka dijaga sifatnya mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh anak cucu Adam itu kami berikan kemuliaan dengan sifat mulia. Karim itu sifat mulia dari segi akhlak. Makanya ada istilah akhlakul karimah. Orang Arab mengatakan karimun mata amdahuhu amdahuhu wa idza lumtuhu lumtuhu wahdi. Orang mulia itu akhlaknya, kalau baik saya puji dia. Kalaupun ada yang tidak baik tidak akan saya ungkit aibnya. Karim. Kita itu saat diciptakan membawa sifat kemuliaan. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Matanya mulia, tangannya mulia, fisiknya mulia. Apa bentuk kemuliaan itu? Dua. Satu, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia dalam bentuk fisiknya. Ingat baik-baik, takwim itu tampilan fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di ketika kita diciptakan, kita itu paling sempurna, paling mulia fisiknya. Silahkan cek, kalau nggak percaya Anda mulia, nanti besok Ahad main ke Ragunan. Kumpulkan semua hewan, bandingkan dengan Anda. Absen satu-satu, monyet maju, lihat fisik Anda, bandingkan, jauh. Singa raja hutan, lihat singa, lihat Anda, masih ganteng Anda. Nggak percaya silahkan. Dan kemuliaan itu secara fisik disebutkan kalimat insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah berbeda. Ada surahnya ke-76 surah Al-Insan. Apa itu insan? Insan itu artinya manusia yang ditunjuk berdasarkan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Anda disebut insan, saya baca Quran menemukan kalimat insan, itu artinya manusia berdasarkan aktivitasnya. Nah kata Allah, kamu ini saya ciptakan sempurna. Yang dimaksud sempurnanya, fisiknya akan sesuai dengan aktivitas kehidupannya. Jadi nggak boleh dirubah. Karena kalau Anda robah, maka keadaan fisik kita itu tidak akan sesuai dengan maslahat kehidupan. Sempurna itu bukan ukuran manusia. Ganteng itu relatif Pak. Cantik itu relatif Bu. Kalaupun jelek mutlak ya. Relatif semuanya. Karena sifat ganteng, sifat cantik bahasa Al-Qurannya akan menyesuaikan dengan maslahat kehidupannya. Ingat, karena nanti, maaf, karena nanti setan berjanji kepada Allah,
akan membisikkan pada manusia tersebut di Quran surah keempat ayat 117 sampai dengan 119-nya. Dia berjanji kepada Allah akan membisikkan pada manusia untuk merubah tampilan fisiknya. La'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, dia bersumpah kepada Allah, aku akan mengambil bagian dari manusia untuk menggodanya. Wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan pada mereka. Yang paling dahsyat, wala ughayyirunna wala ubattikanna adhanil an'am, aku akan bisikan untuk merubah tampilan-tampilan binatang, diinspirasikan dari situ merubah tampilan fisiknya. Contoh, maaf sekali, kata Allah tampilan fisik manusia cuma dua. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kata nas artinya menunjuk sebuah manusia tanpa kecuali. Sampai akhir hidup manusia, itu nas. Dipanggil oleh Allah, panggilannya pakai huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Harfun nida ada 14, cuman yang disebutkan di Quran cuman satu, ya. Kenapa cuman ya 360 kali disebutkan di Quran? Karena huruf ya ini mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Itulah Al-Quran, efektif dan menunjuk langsung pada sasaran. Ya, itu menunjuk pada yang dekat, dil qarib. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya taukid, haknya tanbih. Kata Al-Quran, tanbih peringatan, taukid penguat. Hei setiap manusia, mau dekat, mau menengah, mau jauh, siapapun kalian, semuanya saya peringatkan, saya tekankan bahwa semua manusia itu cuma dua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian dengan fisik yang sempurna, jenisnya cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga. Nama Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Nggak ada. Kurniadi ya Kurniadi, Nia ya Nia, tidak akan bersatu di antara keduanya. Dan ini fitrah, jangankan pada manusia, pada yang lain pun diciptakan serupa supaya sadar bahwa sifat penciptaan makhluk itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 4, Quran surah ke-51 ayat 49. Paling kiri ke bawah. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Allah aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuman aku yang tidak punya pasangan. Nah, pasangan itu sifatnya pakai kata zauj. Zauj itu yang berlawanan, tidak ada yang sejenis. Jangankan manusia, hewan pasti berlawanan. Silakan cek, kambing jantan, kambing betina. Sapi jantan, sapi betina. Tumbuhan ada putik, ada benang sari. Siang ada malam, hitam ada putih. Sampai sekarang belum pernah dengar ada kambing homo. Cek. Ada Pak Gub kemarin Idul Adha. Pak Gubernur diskon Pak, sapinya bagus sekali Pak. Wah beratnya 2 ton, harganya buat Bapak murah 100.000. Kok bisa? Kambingnya lesbi. Nggak ada kambing homo, nggak ada sapi lesbi. Datang biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu instingnya menunjukkan bahwa setiap pasangannya pasti lawannya. Manusia itu pertama sempurna fisiknya, maka jangan dirubah-rubah menjadi jenis kelamin yang lainnya. Karena itu kalau ada yang merasa berbeda, kita doakan dan dakwahi. Barangkali ada sesuatu yang belum ia pahami. Awas, hati-hati. Kalau semakin bertebaran nanti kemaksiatan, yang muncul peringatan, diutus Rasul. Dari zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman sekarang. Nabi Nuh sampai sekarang di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Hei Muhammad SAW, kami telah berikan wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu kepada Nuh, Rasul yang pertama. Apa fungsinya? Mengarahkan manusia pada petunjuk yang benar. Jadi kalau ada yang salah menilai dirinya, saking sayangnya Allah, kamu jangan sampai salah. Pulang dalam keadaan yang baik. Kamu lahir suci, kenapa pulangnya kotor? Diutuslah Rasul untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Warisan dari Rasul disebut ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi, makanya wajar diingatkan. Kalau sulit diingatkan, yang datang bermasalah nantinya. Maaf, pernah terjadi zaman Nuh alaihissalam, umat diingatkan sulit.
datang kemudian tsunami. Diabadikan di Quran surah ke-11 ayat ke-40. Fa idza jaa amruna wa farat an-nur. Kalau sudah datang ketetapan kami yang nantang azab, nantang hukuman, apa yang terjadi? Kemudian siap-siaplah digoncang dengan periuk itu. Goncang, gempa datang. Tan-nur, setelah itu air memancar dari goncangan, datang tsunami, bah datang. Mulai muncul tsunami, T. Gempa diawali, G. Kadang-kadang datang longsor, L. Kadang-kadang ada banjir, B. Longsor, banjir, kemudian gempa, tsunami, disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami, datang. Nah, kalau kita kembalikan pertama, tampilan manusia fisik sempurna, jangan dirubah. Yang kedua, ingat baik-baik, fokus ya, ingat baik-baik. Setiap manusia desain fisiknya itu sesuai dengan fungsi kehidupannya. Jangan dirubah. Sebab walaupun Anda tidak merubah jenis kelamin, hanya merubah tampilan saja. Hidung tadinya ke bawah lubang, diubah ke atas. Supaya agak beda dikit saja. Begitu Anda rubah, fungsinya berubah. Fungsi berubah, maslahat tidak akan terjamin dalam kehidupan. Saya ambil contoh nih. Ini kulit kan kalau kita lihat warnanya beda-beda. Ya. Dari sawah aja beda-beda. Sawah matang, ya sawah mengkal sampai yang busuk, gitu kan? Misal, itu kan kita pisahkan. Tidak ada yang seperti itu. Kembalikan. Kalau ada yang pernah ke Sudan daerah terkhusus tertentu, nanti itu ada yang wilayahnya pigmen kulitnya warnanya 4. Putih. Jangan dikira semua Afrika itu hitam semua, banyak yang putih. Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara, banyak yang putih. Sudan ada yang putih. 1 putih, kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu, Pak. Itu tempat. Ternyata Masya Allah, Allah ciptakan beda warna kulit itu bukan untuk menunjukkan rasialitas, bukan. Ternyata menyesuaikan dengan maslahat tempat dia tinggal. Yang putih tadi ternyata cuacanya itu kalau panas paling-paling sampai 26, paling tinggi 30. Yang coklat 36. Yang panas rata-rata 40, 45. Yang ungu 50 rata-rata. Tapi hebatnya putih ke coklat gak kuat, coklat kuat. Coklat ke hitam gak kuat, hitam ke ungu gak kuat. Ungu mah santai aja. 50 derajat dia keluar kerja biasa. Apa takut hitam? Tidak, sudah ungu. Apa capek? Tidak, biasa aja. Dan hidupnya hemat. Masak telur, simpan duluan 15 menit setengah matang. Dan itu kulit nahan dari panas. Tahan betul. Dia masuk ke hitam bisa, ke coklat bisa, ke putih bisa, biasa aja. Di begitu Anda diberikan penciptaan demikian, ternyata ada maslahat yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan merubah. Saya pernah kedatangan dan berjumpa beberapa kali dengan seorang anak. Itu lahirnya Pak, Bu. Bagi sementara orang itu disebut cacat. Tapi bagi saya itu kesempurnaan bagi dirinya. Karena ketika Allah tetapkan ada yang sempurna maslahat dalam hidup yang belum dilihat. Lumpuh otaknya. Namanya Fajar. Lahir berat cuma 1,5 kilo. Lahir dia 1,5 kilo. Lumpuh otak. Orang mengatakan ada kekurangan, tapi suami istri ini percaya bapak ibunya ada kelebihan di dalam yang Allah titipkan. Setiap diberikan ASI, bacakan 1 juz oleh suaminya. Berikan ASI, bacakan 1 juz. Allahu Akbar. Begitu tuntas kemudian 3 tahun dia mulai bisa bicara. Yang keluar pertama kali di lisannya Al-Quran. Dicek oleh Ustadz, dicek setahun, usia 4 tahun ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Itu kalau antum tanya urusan yang biasa, jawabnya telat. Dari mana tadi? Ini jawab sekian detik. Tapi kalau antum tanya amma yatasaalun tanpa jeda anin naba'il azim, seketika. Di balik semua tampilan yang diberikan ada keistimewaan yang Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak menginginkan di Banten ini, terutama kita semua juga yang dari luar Banten, sepanjang beriman jangan pernah merubah fungsi fisik kehidupan kita, karena itu akan merubah maslahat dalam kehidupan kita di masa depan. Sepakat sampai sini? Maaf. 2. Setelah Allah menyebutkan fungsi fisiknya sempurna, maka kesempurnaan itu dilengkapi dengan fungsi fisik yang bermodal mulia dalam beraktivitas. Di fisiknya bagus, sempurna, dan sikapnya pun sempurna. Apa kesempurnaan sikap itu? Tadi yang disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 70. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah berikan kemuliaan pada seluruh tampilan fisik Bani Adam. Apa
Apa kemuliaannya? Semua fungsi tubuhnya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, Anda tidak akan pernah temukan paparan Al-Quran tentang fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali semua yang mulia. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ini makhluk mulia, fisiknya mulia, maka aku tidak ridha kalau tubuh kalian dipakai pada yang tidak mulia. Maka diturunkanlah ayat-ayat bimbingan. Contoh, mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Elang naik ke atas gunung karang, terbang tinggi, naik tinggi. Setinggi-tingginya elang terbang, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat terbang tinggi, anak sendiri nggak nampak. Kalau cuma bicara pandangan yang tajam, elang lebih tajam. Kalau bicara melihat, kambing melihat. Cuma mata kambing nggak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, pandangan kita, apa yang kita fikirkan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diciptakan beda dengan yang lain. Karena mulia, maka fungsi matanya bukan untuk melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Buka Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria apalagi yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Jika ada yang tidak baik, palingkan. Jangan dilihat, itu fungsi mata. Perempuan sama, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada setiap perempuan, bahkan kalau dia merasa punya iman, imannya akan membimbing mata itu hanya melihat yang baik. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, hidupnya seringkali melihat yang salah, memandang yang tidak benar, maka ada yang salah dengan fungsi matanya. Apalagi kalau dia mengaku punya iman. Ada yang keliru. Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Bersabda Nabi, lihat kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya boleh berkata yang baik-baik. Katakan yang baik, tak mampu, diam. Silahkan cek, nggak ada dalam Al-Quran keterangan misalnya katakan yang buruk, katakan putus, katakan celak, nggak ada. Makanya lisan kita dilarang berkata yang tidak mulia. Kalau ada orang berkata yang tidak baik, itu bukan menunjukkan, sekedar menunjukkan ada yang salah, tapi menunjukkan juga sedang merendahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya ciptakan kamu mulia, kenapa lisan kamu dipakai yang kotor? Turunlah keterangan di Quran menjaga lisan supaya bercakap yang mulia. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, apalagi yang punya iman, la yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. Jika ada orang beriman saling mencela, maaf, birokrat beriman saling cela, murid beriman saling cela, ustadz ngaku beriman saling cela, itu pada saat mencela sedang merendahkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling cela, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah, gosip tinggalkan, Bu. Saya tidak, ustadz, alhamdulillah, enggak seperti ibu itu tuh yang itu tuh. Sama. Ini menunjukkan ada yang salah. Makanya kalau kita benar-benar mulia, imannya ada, nih iman masuk ke mata, lihat yang baik. Iman masuk ke lisan, katakan yang baik. Bahkan kalau ini salah lihat, lisannya bisa berkata untuk bisa beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, gegaskan istighfar. Lewat Pak Gum, lewat Tangerang, ada gambar yang tidak bagus. Sekda pas lewat ke situ. Begitu pas sekda lewat, lihat gambar yang tidak bagus. Iman ada, palingkan. Lisan beristighfar, astagfirullah, salah nih. Besok turunkan, ganti yang bagus. Tapi pas sekda antara melihat dengan istighfar itu tidak ada yang ketinggalan. Bukan lisannya istighfar, matanya ke situ, astagfirullah. Astagfirullah, enggak benar ini. Enggak benar tapi dilihat. Astagfirullah, palingkan, ganti dengan yang baik. Itu lisan beriman. Itu mata beriman. Nah, yang paling menarik kata Al-Quran, maaf, jangankan yang punya iman, cukup jadi manusia sebetulnya. Jadi manusia, maka digunakanlah fungsi tubuh pada yang baik, apalagi yang beriman. Jadi orang punya iman itu, imannya akan masuk ke fungsi tubuhnya, membimbing dia untuk menggunakan tangan sampai dengan kaki pada yang baik-baik, kepala sampai kaki pada yang baik. Silahkan cek. Saya mau bicara tentang mencari rezeki nih. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Bandingkan dengan ayat 172. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita aja nih. Saya serius.
Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau umum? Umum. Yang beriman, yang tak beriman. Kalau menggunakan ayat dalam kehidupan, tenang hidup. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan cari makan, bekerja. Ini kalau di bahasa Arab, di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Kulu min thayyibat, kulu cari makan sesuap nasi. Ya, sesuap nasi di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparte, disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Mustahil pulang cuma bawa sesuap, mustahil. Itu pasti bawa, berasnya bawa, bajunya bawa, macam-macam dibawa. Itu sinekdok pas prototo, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Kata Quran, silahkan kerja, cari makan, bebas. Profesi apapun selama yang baik silahkan, tapi cara nyarinya halalan thayyibah. Kalau dalam konteks kemanusiaan halal, ikuti kemudian aturan-aturan yang berlaku, legalitas yang ada, jangan menyimpang. Aturan administratif mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi, jangan menipu, halal. Dalam konteks syariat yang Allah benarkan, kalau tidak benar jangan diikuti. Konteks dunia benar, konteks akhirat tidak, maka akhirat diikuti. Akhirat yang diikuti. Sementara tempat mengatakan babi legal, kata syariat babi tidak legal. Maka walaupun dibenarkan hukum dunia, tapi hukum akhirat diutamakan. Cuma orang-orang yang bekerja dalam urusan dunia, kata Quran, sepanjang Anda bekerja, maka carilah pekerjaan dengan cara yang halal. Ikuti aturan. Anda melanggar aturan, diproses hukum dunia. Kiai misalnya, ustadz, ngambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Misal, jangankan orang biasa, ustadz pun kalau salah diproses. Pasti itu. Pak Ustadz, Bapak kemarin ketahuan, mohon maaf Pak ya, Bapak ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Bapak kan Ustadz tapi salah juga. Maaf Pak, Bapak nggak bisa tangkap saya Ustadz. Gak ada alasan. Mau Ustadz mau bukan, salah, proses. Halalan, thayyibah. Thayyib itu gunakan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Bukan sekedar baik. Baik di Quran ada 5. Awas hati-hati. Baik di Quran ada 5. Satu thayyib. Thayyib itu baik yang memberikan manfaat untuk kesehatan. Makanya orang Arab kalau ditanya kaifa haluk, apa kabar? Ini orang Arab nih. Belakang. Ditanya kaifa haluk, dijawab ana thayyib alhamdulillah. Thayyib artinya badannya sehat. Makanya kata Quran kalau dapat yang halal, dapat 5.000. Cari makanan yang 5.000 itu membuat tubuh kita sehat. Enggak semua yang diinginkan mesti dibeli, yang butuh ambil, bikin badan sehat. Ditanya kaifa haluk, alhamdulillah ana thayyib. Thayyib fisiknya sehat. Tapi kadang-kadang ada yang fisiknya sehat, pikirannya tidak sehat. Apa buktinya? Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Fisiknya sehat tapi nggak pulang-pulang. Nah kalau fisiknya ingin sehat, pikirannya bagus, namanya khair. Khair. Kalau baik jadi kerjakan kemudian disebut ma'ruf. Kalau dipraktekkan karena Allah disebut ihsan. Kalau 4 dikumpulkan, Thayyib dikumpulkan dengan khair, dengan ma'ruf, dengan ihsan, namanya salih. Quran surah ke-7 ayat 189. Berhenti sebentar, lihat sini. Ya hei manusia, cari pekerjaan dengan cara yang halal. Dapatkan dari itu semua, ambil yang thayyib. Yang paling menarik ketika disebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman. Imannya tadi ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang orang beriman. Yang tadi, maaf, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halalnya disebut. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Lihat. Kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu gak usah disebutkan lagi halalnya, imannya akan membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha muslim, pekerja muslim, birokrat muslim mencari sesuatu dengan cara yang haram dan dia beriman, maka ada yang salah dengan imannya. Karena itu Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, la yasriqul mu'min 'indama yasriq fa huwa mu'min. Tidak akan orang beriman mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Mustahil. Makanya kalau semua berpikir yang halal, imannya mendorong pada yang baik, masuk ke tangan baik, masuk ke kaki baik, semua baik, maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya jamakkan thayyib jadi thayyibat. Thayyibat itu bukan sekedar memberikan manfaat, tapi keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Masya Allah, kalau berkah itu manfaatnya banyak. 1 juta tapi berkah.
Itu Masya Allah enak. Saya pernah mendapati kisah keluarga penghafal Quran. Suaminya, maaf ya, bahasa manusia kuli bangunan katanya. Istrinya tinggal di rumah, kadang ngambil kayu bakar. Keluarga penghafal Quran, istrinya itu hafizah, punya sanad Pak. Akhwat yang di belakang. Suami hafal Quran juga. Anak-anak dididik. Itu Masya Allah, kalau Anda ada tamu ke dalamnya datang, itu ikan macam-macam, dijamukan buah-buahan. Setiap mau makan datang. Dan cerita istrinya, alhamdulillah Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali. 500.000. 500.000 bertahan selama sebulan. Mau makan, makanan datang. Mau buah, buah datang. 500.000 berkah. Ada orang dapatkan 500 juta dengan cara yang tidak benar. 10 hari habis. Karena digunakan, diambil dengan cara yang tidak tepat. Pilih mana Pak Sekda? Gaji 500.000 berkah atau 500 juta tidak berkah? Langsung di samping Pak Gubernur. Tidak ada pilihan ketiga, awas, tidak ada pilihan ketiga. Tidak mudah. Pengennya sih 500 juta berkah Ustaz. Bisa. Caranya Quran surah ke-7 ayat 96. Ini bagian terakhir yang coba kita bahas seperti dibacakan oleh Qari tadi. Walau anda ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau satu penduduk di tempat di bumi sebanten semua mau beriman. Ingat yang tadi nas, kedua iman, ketiga iman plus takwa, amanu wattaqau. Kami buka semua pintu rizki di langit dan di bumi. Langit dan bumi dibuka. Kalau langit dan bumi dibuka sudah nggak capek. Kemana aja Anda berangkat mudah rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Buka Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tadi kata Allah kalau Anda bertakwa kami buka keberkahan. Kalau dibuka keberkahan, rizki itu jangankan dari yang dicari, yang nggak diduga datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalannya. Semua bentuknya nakirah. Nakirah menunjukkan pada yang umum. Artinya punya masalah di manapun. Di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, kehidupan sosial ada masalah. Kata Allah, kamu tingkatkan takwa, saya berikan kemudahan untuk mengatasinya. Belum selesai ayatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang diusahakan, yang nggak dikira-kira datang. Nggak nyangka ya, nggak usah disangka. Memang rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Apa ikhtiarnya? Takwa. Nah sekarang bagian terakhirnya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa supaya mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Teman-teman sekalian, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ini waktu kita terbatas. Kalau dibahas 115, satu aja udah 1 jam. Akan selesai kita. Saya mau tanya, berapa bagian dari 115 yang kita bahas? Satu aja. Satu, kita ambil satu. Dalam Al-Quran, kalimat takwa dan turunannya disebutkan 115 kali. Yang 115 ini dibagi 2 bagian secara umum. Bagian pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani. Bahasa ulama kita adalah haddun minallah, hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, maaf nih ya, kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Ini haddun minallah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat mengatur hubungan kita dengan Allah. Bagian pertama. Makanya saat Anda diminta salat, saya diminta salat, kita diminta salat, sebetulnya yang paling penting dari salat itu Allah nggak butuh dengan salat kita, kita yang butuh. Salat bagian dari takwa, takwa memudahkan urusan. Makanya saat Anda diundang salat, menunaikan salat, sebetulnya itu kemudahan dari Allah. Dengan salat itu hidup Anda jadi mudah. Makanya ketika suara adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya 'alas shalah, yuk salat. Anda tanya kenapa mesti salat? Dijawab langsung hayya 'alal falah. Saya minta kamu salat bukan supaya jadi beban, tapi supaya kamu mendapatkan falah. Apa itu falah? 2 maknanya, sukses dan bahagia. Kalau sukses saja namanya fauz. Disebutkan turunnya 29 kali dalam Al-Quran.
Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Namanya orang yang disebut faiz, mubalaghahnya fauzan, sifatnya fauz. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faiz, faizah, artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya, walaupun belum tentu bahagia. Tuh. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Orangnya disebut dengan farhan, perempuannya farah. Farah itu artinya orang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh. Kaya tapi tenang, bahagia dan sukses. Kalau ingin bahagia dan sukses, Allah tidak memberi pilihan karena tahu pilihan hambanya. Maka diberikan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah, sukses dan bahagia. Bukan terjemahan bahasa Inggris. Falah diterjemahkan dengan sukses. Bukan cuma happiness, tapi juga success and happiness. Sukses dan bahagia. Jadi ketika Anda diminta sholat, sebetulnya Anda diminta sukses, minta bahagia, datang sini, sujud. Kenapa kamu nggak bahagia? Datang sujud, saya berikan kebahagiaan. Kenapa kamu sulit di kantor? Sujud, saya berikan kebahagiaan. Saya kasih kesuksesan. Makanya orang-orang dulu ketika dilatih pertama kali oleh Nabi, yang turun pertama kali bukan syariat zakat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji, pertama kali sholat. Kenapa sholat? Sebab kalau sholatnya benar, hubungan dengan Allah baik, maka semua kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya hubungan baik dengan Pak Gubernur di Banten, aman. Keluar Banten, masalah. Punya hubungan baik dengan Presiden di Indonesia, aman. Keluar Indonesia, belum tentu. Anda punya hubungan baik dengan Allah, mau kemana aja aman. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Semuanya mudah, nggak ada yang susah. Gampang, 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 gampang. Makanya ketika diminta sholat, sholat itu sesungguhnya fungsi terbesarnya memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Contoh, satu, ada 5 fungsi sholat. Kalau saya bahas panjang lagi. Ada 5 fungsi, diantaranya adalah orang sholat itu cenderung mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Dalilnya apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu kalau benar zikirnya kepada Allah, maka hati itu akan tenang. Zikir itu diantara maknanya sholat. Banyak makna zikir. Maaf ya, baca Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya kalau Anda sedang misalnya gelisah, akhwat, ibu di belakang sedang gelisah, daripada mengeluh, bikin status yang tidak jelas, wudu, buka mushaf, baca Quran. Ketika dibaca, tenang. Gak percaya silahkan. Besok, gelisah, buka mushaf, wudu, buka mushaf, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, ketenangan tiba. Dibandingkan bikin status yang tidak jelas. Tak kusangka dirimu seperti itu. Udah kerjaan. Tak kusangka, nyangka. Ketika Anda mengatakan tak kusangka, nyangka. Tuh. Buka. Menghafal Quran, zikir. Bahkan penghafal Quran 4 kali lebih mulia dibandingkan pembaca. 4 kali disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Di menghafal itu berzikir. Penghafal Quran berzikir. Berdoa zikir. Doa itu zikir. Quran surah 7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Yo, Anda berdoa, berzikir. Doa itu zikir. Sebutkan dalam jiwamu, minta dengan penuh harap, pohon kepada Allah, diturunkan jawaban. Ba'da salat zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ba'da salat ucapkan. Hadis Muslim hadis 591. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salamu minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 597. Zikir. Dan puncak zikir adalah salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Kenapa disebut puncaknya zikir? Karena dalam salat semua bacaan tadi disebutkan. Bukankah dalam salat Anda beristighfar? Rabbighfirli, duduk di antara 2 sujud, istighfar. Ruku, sujud, ada bacaan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, istighfar.
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, istighfar. Bukankah dalam salat Anda membacakan bacaan Quran? Al-Fatihah Al-Quran, surat-surat Al-Quran, Quran dikumpulkan. Bukankah dalam salat Anda berdoa? Bahkan salat dalam fikih disebutkan as-salatu hiya doa. Salat itu doa karena semua bacaannya doa. Jadi kalau Quran membuat tenang, doa membuat tenang, istighfar membuat tenang, salat mengumpulkan keseluruhannya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, jangankan salatnya, tempat salatnya bikin tenang. Tempat salat. Ambil Quran surah kedua ayat 125, paling kanan pertengahan. Puncak tempat salat di Ka'bah, areanya Masjidil Haram. Ketika Allah kemudian menetapkan Ka'bah, apa fungsinya? Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Pelajari, kami telah menetapkan Ka'bah ini di area Masjidil Haram, di masjid, sebagai pusat ibadah yang menenangkan. Gak percaya silahkan, Anda gelisah datang ke Mekah haji atau umrah, begitu berangkat di depan Ka'bah seakan-akan masalah hilang, tenang aja. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum berangkat umrah atau haji disegerakan insyaallah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siap-siap berdoa, minta, siapkan, daftar dulu nomor porsi dan seterusnya. Doa, nyampe sana lihat Ka'bah, walaupun punya masalah air mata mengalir, tapi ketenangan akan hadir. Enak. Tiba-tiba minta. Saya pernah tugas di Mekah 2010. Masya Allah, lihat orang menangis. Ada yang datang merapat, anak muda. Tiba-tiba dia berdiri di antara dua tempat yang sangat mustajab, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Namanya apa? Multazam. Berdiri di situ memohon, ya Allah, anak muda, hamba mohon ya Allah, hamba datang ke sini memohon, hamba belum punya jodoh, dekatkan jodohnya dengan hamba ya Allah. Tiba-tiba di sampingnya datang seorang perempuan, kisah nyata, tinggi, putih, hidungnya mancung. Dia katakan, kayak gini ya Allah. Dia tunjuk. Betul Pak, pulang-pulang nikah dia. Bukan dengan yang tadi. Bukan dengan yang tadi, tapi nikah. Minta, mohon, minta. Ada lagi yang datang, bawa catatan. Ya Allah, hamba datang ke sini banyak utang, ke sini pun hamba ngutang ya Allah. Hamba yakin kau tahu dengan utang hamba. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah, tempel. Ada. Anda mungkin bisa tertawa, tapi dia melakukan dengan cara yang benar, dia mohonkan. Walaupun sebagian mungkin membuat kita menggelitik. Tapi dia memohon dengan bahasanya, doa. Karena tawaf itu bagian dari pengganti sholat yang sangat ringan. Makanya ketika masuk ke dalam area Masjidil Haram, Anda diutamakan tawaf sunnah, pengganti tahiyatul masjid. Bagian dari tawaf doa, isinya doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu intinya dari Quran surah 19. Ayat 48 sampai 49. Itu inti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika benar dilakukan doa, falamma i'tazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq. Kalau benar ibadahnya, mohon pada Allah, kami berikan. Tahu dari mana mohon? Ayat 48-nya. Ad'u rabbi asa alla yakuna rabbi bidu'ai syaqiyya. Aku yakin dengan Allah, ketika aku bermohon kepada Allah maka pasti akan dikabulkan. Tuhanku tidak akan mengecewakan aku. Doa. Sekarang pertanyaannya, maaf ya. Jangankan sholat, tempatnya bikin tenang. Turunan dari Masjidil Haram, masjid, jamaknya masajid. Turun Quran surah ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang beriman itu memakmurkan masjid. Bedanya masjid dengan rumah Anda, datang ke masjid baru buka pintu, masuk lain dengan rumah Anda. Tenang rasanya. Gak percaya silahkan, besok subuh ke masjid. Berangkat, baru dibuka masuk, sudah rasa ketenangnya beda dengan yang lain. Enak. Masuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Duduk i'tikaf, zikir. Nunggu subuh tiba. Dekat AC ditiup, sakit tenang ya, ngantuk, tidur. Kejadian. Ya. Dulu ada orang baik Pak, ini kisah nyata di Pasar Bo itu ya. Masya Allah. Ada seorang kakek, soleh orangnya. Saking solehnya Allah atur jalan hidupnya. Ini tiba-tiba datang orang Timur Tengah ke daerah beliau. Dia katakan, ini kisah nyata dan saya pernah sholat di dalamnya. Kata orang ini, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang rawat, Anda yang kelola. Saya pikir dari mana orang ini datang ke sini pengen bangun masjid yang rawat bapak ini. Ini kisah nyata. Kalau bukan Allah yang kirimkan mustahil tiba-tiba datang ke situ. Jadi masjidnya dirawat oleh beliau, masya Allah. Rawat, buka, bersihkan, adzan, ngimamin macam-macam. Anda tahu bagaimana cara wafatnya? Di tempat yang paling tenang. Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan, kan keempat. Bada asar. Sedang nunggu buka, itikaf di masjid sambil tiduran, merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Meninggal di dalamnya. Merem-melek, meninggal.
Itu sebelah sana ada meremlek siap-siap ya. Ya, jadi inti poinnya kalau kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bangun hubungan baik dengan Allah, rajin sholat, rajin benar, doanya bagus, dimudahkan hidup dan diperbaiki perilaku kita. Makanya turun Quran surah ke-29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar akan dijamin terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam kehidupan itu perbuatan buruk cuma dua sumbernya, nggak ada yang ketiga kalau bukan fahsya mungkar. Fahsya keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu, faraj. Apa bentuknya? Kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Di orang sholat itu mustahil kata-katanya kotor. Kalau ada orang tidak sholat kata-katanya jorok, dia nggak sholat. Kalau Anda sholat kata-katanya kotor, ada yang salah dengan sholat Anda. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, mungkar. Berselisih, mungkar. Mencuri, mungkar. Korupsi, mungkar. Nipu, mungkar. Membunuh, mungkar. Rampok, mungkar. Bom orang tanpa dibenarkan, mungkar. Menyalahi syariat, mungkar. Bahkan dahsyat hukumannya. Itu waktu bom di Jalan Tamrin, Pak Gub. Saya sedang di Lampung tuh. Terjadi bom di Jalan Tamrin. Saya di Lampung, ditanya oleh jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Lain. Serius. Bukan di Jalan Tamrin. Di mustahil ada orang salat berperilaku buruk, gak ada orang salat menipu. Ikut ngambil punya orang, korupsi, begitu di sidang pakai jilbab, pakai baju putih, pegang tasbih begini ya. Dihitung sama dia berapa yang udah diambil, berapa yang udah diambil, berapa yang udah diambil. Nah, itu kan salah. Di mustahil orang sholat kata-katanya kotor, perilakunya buruk, mustahil. Dicukuplah orang beriman itu sholat semua dengan benar, beriman pada Allah, baik dia, saya yakin sebanten sholat dengan benar, bagus Banten, keberkahan turun. Gak cukup dengan amin, besok lihat tuh masjid penuh gak? Ada gak orang seperti itu? Datangi, siapkan. Alhamdulillah udah disiapkan oleh beliau. Tadi saya ngobrol-ngobrol sebelum kesini, Masya Allah. Banten lama ditata, sekarang cukup 10.000 alasnya saja. Bagian luarnya 10.000 bisa cukup datang. Banyak orang sekarang ke masjid. Konon nanti hari Senin ada gerakan subuh berjamaah ya Pak Gub. Diundang 10.000 santri, teman-teman sebagainya. Teruskan. Dan itu Masya Allah. Jika benar sholatnya, maka ada jaminan. Nanti lain waktu kita belajar. Itu ternyata sholat itu ada maknanya. Dari mulai berdiri sampai salam ada artinya. Masalahnya kata Al-Quran, kenapa orang sholat tapi nggak mendapatkan kemuliaan tadi? Dua penyebabnya. Satu, Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Banyak orang sholat nggak khusyuk dalam sholat. Yang kedua, ini yang jadi sentuhan buat kita semua. Ada orang sholat nggak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Saya tanya pada Anda, jujur aja pada diri sendiri. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan yang dipahami? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kalau gak paham yang dilakukan? Kerja aja kalau gak paham pekerjaan gak maksimal. Dunia dapat gaji meninggal. Akhirat abadi. Kalau dunia aja serius, kenapa akhirat biasa-biasa? Pahami. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq, saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, itu baru takbir Allahu Akbar gemetaran tangannya, mengalir air mata. Ditanya kenapa Anda bisa seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi perilaku itu tidak tercermin dalam diri saya. Saya merasa besar dibandingkan orang lain, hebat dibandingkan orang lain, merasa unggul dibanding orang lain, bahkan merasa paling khusyuk dibandingkan orang lain. Saya takut. Itu sahabat Nabi, mertua Nabi, menemani Nabi saat hidup, wafat dikubur di samping Nabi, di surga bersama Nabi, takbir baru Allahu Akbar gemetaran. Antum sama, besok pagi-pagi di sini tahajud, gemetar juga takbir. Paham gak? Ada orang dijelaskan oleh Nabi, ini maaf ya, maaf. Kalau Anda tidak paham, Anda akan banyak dikerjai oleh setan. Harusnya sholat yang benar itu, begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan. Allah maha besar, hati meresapi. Ya Allah, Engkau yang maha besar, kenapa saya merasa besar dalam hidup? Sebelum sholat lebih hebat dibandingkan istri, sombong dibandingkan orang lain, merasa unggul dibanding yang lain, sombong. Diikuti, ada kekhusyuan. Kalau ini tidak diterjemahkan oleh pikiran, setan bermain. Abu Daud nomor hadis 857. Apa yang terjadi? Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar sebelum sholat biasa aja. Kalau nggak percaya cek malam nanti tahajud. Sebelum takbir begini, itu perasaan kita fokus.
Tapi begitu takbir kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Setan akan mulai membisikkan ke pikiran Anda, ingat ini, ingat itu. Silahkan, begitu takbir Allahu Akbar, Nabi tidak akan mungkin berdusta. Sebelum takbir biasa-biasa, fokus. Setelah takbir Allahu Akbar, tiba-tiba status belum dipasang, ingat. Facebook belum diupdate, ingat. WhatsApp belum dijawab, ingat. Ingat semua. Bahkan ceramah saya pun bisa ingat nih. Subuh besok sholat, begitu takbir Allahu Akbar, kata setan, ingat ya, kata Ustadz Adi, begitu Anda takbir setan akan menggoda. Itu setan. Setan. Nanti di fikih ada 9 jenis setan, mesti belajar tuh. 9 jenis setan. Ada setan wudu namanya walhan. Itu ganggu orang wudu, begitu selesai wudu dia bisikan supaya waswas dengan wudunya. Wudu enggak deh, wudu enggak deh, berwudu enggak? Itu walhan namanya. Awas tuh DKM, hati-hati, ada setan masjid, ada. Tugas utamanya menggoda DKM masjid. Tuh. Bukan jamaah. Hati-hati, makanya sering terjadi sebelum masjid dibangun semua kompak, setelah jadi ribut DKM. Bisa jadi, hati-hati. Setan rumah bu, ibu pulang ke rumah ada setan. Namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Dasim. Betul, mukmin, mukminah perempuannya. Muslim perempuannya muslimah. Soim perempuannya tuh. Masuk kamar mandi berdoa berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk rumah ada setannya namanya Dasim. Kata Nabi, kalau Anda masuk rumah ucapkan assalamualaikum, maka setan itu akan berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kawannya itu artinya Anda pulang ke rumah mungkin ada setan mengikuti. Setan mall, setan pasar, ada bu. Ibu pulang ke rumah dari mall, begitu nyampe rumah yang teringat tas di mall. Itu setan mall ikut. Pak tahu nggak pak? Tadi itu tasnya bagus banget. Kata papa, mah tas itu fungsinya menampung benda-benda untuk kebutuhan, uang, kartu sebagian. Biarkan tas yang biasa ini tapi bisa membawa mamah ke surga. Masya Allah. Iya ya pak ya. Lebih baik kita ke surga. Tapi yang tadi juga bagus kok pak, bisa ke surga juga tuh. Setan. Cara ngusirnya, masuk datang ucapkan assalamualaikum. Fayaqulu, dia berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kalau Anda tidak ucapkan, dia katakan kita punya tempat menetap di sini. Masuk, ucapkan assalamualaikum. Kamar kosong, masuk ucapkan assalamualaikum. Tenang kita, nyaman. Masya Allah. Assalamualaikum, tidak dijawab biasa. Waalaikumsalam, masalah. Biasakan, saya juga sama biasakan di rumah, saya praktekkan. Anak saya dulu waktu 3 tahun saya ajarkan, kak masuk ke setiap kamar kakak ucapkan assalamualaikum. Ada setan nanti kalau nggak diucapkan namanya Dasim. Dia praktekkan seketika, masuk kamar, assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya tuh sekalian. Pergi sekalian, biar nggak salah. Nah anak sholat hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Karena banyak diganggu pikirannya, maka ada orang sholat tidak sadar, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh. Dan waktu belajar takbir apa artinya? Hayati. Iftitah ada 9 doa. Kenapa baca wajah tuh? Kenapa baca Allahumma ba'id? Jangan diperselisihkan yang sudah pasti. Allahumma ba'id itu benar. Wajah tuh benar. Nggak ada istilah Muhammadiyah NU. Wajah tuh NU. Oh masya Allah. Allahumma ba'id Muhammadiyah. Nggak ada hubungannya. Yang Allahumma ba'id benar. Yang wajah tuh benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Itu gambarannya. Jelas teman-teman sekalian? Pahami dengan baik sampai dengan salam. Pelajari maknanya. Satu, yang terakhir saya tutup. Makna takwa yang kedua. Jadi saya berjanji sampai 9:30. Boleh minta bonus 10 menit? Alhamdulillah. Kalau mau sampai subuh tadi silahkan aja. Sebelah sini mau sampai subuh. Saya pulang 5 menit lagi. Ya. Ini saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa makna yang kedua, al-bu'dul li insanil ijtima'i, dimensi sosial. Diterjemahkan oleh para ulama kita hablum minan nas, membangun hubungan baik dengan manusia. Anda mustahil akan sukses dalam urusan dunia apalagi akhirat juga, walaupun ibadah Anda benar tapi hubungan dengan tetangga tidak baik. Hubungan dengan manusia tidak baik. Ada seorang perempuan diadukan oleh tetangganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulanah rajin salat
padanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Seimbang. Makanya dalam Al-Quran ada amalan ahli surga, disebut orang takwa amalannya hablum minan nas. Hablum minan nas. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, amalannya salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ali Imran 133 134, lil muttaqin juga amalannya apa? 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, gemar berbagi dengan sesama. Berbagi. Anda punya tetangga ada makanan, bagi. Tapi kalau hubungan manusia jangan dilihat apa agamanya, walaupun non muslim bagi. Karena kemanusiaan. Kalau ibadah jangan berjamaah dengan yang bukan keyakinan. Toleransi terbaik itu lakum dinukum waliyadin. Jangan ganggu orang lain, jangan paksa dia untuk ke dalam Islam. Gak boleh. Ingat, warga Banten tidak akan pernah maksa non muslim untuk masuk Islam. Baik dengan cara halus apalagi kasar. Itu melanggar ketentuan Al-Quran. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang masuk ad-din. Apa itu ad-din? Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Dengan cara halus, datang ke Palu, bawa Indomie, bawa bantuan. Ayo, kalau nggak mau masuk Islam nggak kasih Indomie. Kami kasih Indomie. Islam bukan agama Indomie. Islam bukan agama sarung. Islam bukan agama pemberian yang sifatnya sederhana. Islam ketulusan, bantu dalam hubungan kemanusiaan. Anda punya tetangga masak, yang 1, 2, 3, 4 muslim, yang 1 non muslim, Kristen misalnya, bagi. Hadis yang mengatakan jika Anda masak makanan baunya tercium pada tetangga, maka bagilah dia walaupun hanya hafal kuahnya. Jangan opornya Anda makan, kuahnya Anda bagi. Maksud hadis itu, kalaupun cuma masak kuahnya, bagi supaya dia nggak salah sangka. Masuk kuah opor yang dimasak singkong, kuahnya opor, nggak Anda bagi, tetangga bilang masak opor nggak bagi-bagi. Padahal singkong, bagi dia. Tapi pernahkah hadis yang mengatakan kalau tetangganya muslim? Tidak ada. Bagi yang muslim opor. Yang non muslim bilang, Pak, opornya kayaknya enak ya. Iya, cuman sayang Anda kafir. Wow, gak ada. Bagi, kasih. Ada ayam, kasih. Ada rendang, kasih. Begitu dia katakan, Pak, kenapa baik sekali? Bukan baik, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Mengalir kalimat Allah masuk ke dalam jiwanya. Besoknya datang dia ketuk pintu Anda. Wah, Assalamualaikum. Bisa Assalamualaikum tuh. Begitu dibuka, Pak, apakah Allah belum memerintahkan untuk berbagi? Oh. Minimal nyebut nama Allah. Doakan, malam tahajud bangun, ya Allah. Dia di dunia tetangga saya, ya Allah. Di akhirat jangan pisahkan, ya Rabb. Dia olahraga bersama saya, kami gembira bersama di dunia, ya Allah. Hubungan dunia jangan pisahkan di akhirat, ya Allah. Berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Berikan hidayah, ya Allah. Besoknya lembuti. Tidak menutup kemungkinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indah dalam Islam itu. Lihat hadis. Ini Pak Gubernur, luas tempatnya. Tiba-tiba punya pohon, contoh rambutan Pak Gubernur. Rambutan buahnya merambat ke tempat tetangga. Itu dalam fikih cuma di Islam hakun mustarak, hak bersama dengan tetangga yang kebagian dari area buahnya. Bagi semua. Dan sebelum dia melihat merahnya, sebelum minta izin, dikatakan ambil hak Anda. Kenapa kok jadi hak saya? Dari mana aturannya? Hadis Nabi saya memerintahkan berbagi. Saya cuma lihat pohonnya, Anda keluar lihat buahnya. Masa Anda cuma lihat saya makan? Itu hak kita bersama. Masya Allah. Setiap ada yang kebagian areanya, itu ambil bagian dari hak Anda. Jangan tunggu minta izin pada saya, ambil. Besoknya ayam Pak Gubernur main ke tempat dia. Dia belum tahu hukum ayam beda dengan rambutan. Sembelih. Assalamualaikum Pak Gub. Wah, Masya Allah, ayamnya kayak rambutan. Mungkin itu yang bisa mengantarkan ke surga, insya Allah. Tapi perlu diklarifikasi. Teman-teman sekalian, itulah hubungan yang baik. Jadi enak. Dengan manusianya enak. Kadang-kadang yang menghambat itu bukan kurang sholat. Kadang kurang silaturahim. Kadang-kadang juga bukan kurang silaturahim. Kadang kurang dekat dengan Allah dalam ibadah. Maka bangun di keheningan malam. Siangnya bangun hubungan baik dengan manusia. Karena itu saya pernah menyampaikan, dalam taklim kami saya tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang buruk. Kalau taklim yang saya ajarkan tidak membangun kedekatan dengan Allah, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Dan kalau dalam taklim kami diajarkan untuk berselisih dengan orang lain, tinggalkan saya. Karena saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menjadikan pelajaran sebagai peluru untuk menghantam orang lain. Orang yang belajar ke majelis ilmu untuk sekedar mendebat orang lain, kata Nabi tidak akan pernah mencium bau surga.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita semua pada malam hari ini, memberkahi kehidupan kita insyaallah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemuliaan kita, menjaga kemudian kita semua sehingga kita bisa bergandengan tangan ke surga insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh menutup doa dengan 3 cara. Kalau ingin cepat dengan hamdalah. Kalau ada sesuatu yang salah, terlalu banyak canda yang tidak benar, ada prasangka yang tidak baik, tutup dengan kafaratul majlis. Yang ketiga, dalam suasana tertentu kadang Nabi berdoa, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Ini suasana khusus, saya tidak tahu kapan kembali lagi akan ke sini. Karena itu saya bermohon pada Allah untuk menggabungkan 3 doa ini, mengharap keberkahan isi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita diberikan keberkahan dan kemuliaan isi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang berkumpul pada saat di tempat ini atau dimanapun datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajdah. Jika ada yang datang ya Allah ke majlis ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa ya Allah kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah mudahkan urusan kehidupannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke tempat ini atau kerabatnya, saudara yang tentang membawa penyakit, Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana wa mujtama'ana ya Allah, ma yuqarribuna ila ridhaka ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami ya Allah, perilaku kami, masyarakat kami, agar semakin lebih dekat dengan apa yang Engkau ridhai ya rabbal alamin. Idza kana wahidan minna ya rabbal alamin ba'idan anka Allah qaribhum ilaika. Ya Allah, jika ada di malam ini di antara hamba-Mu yang masih jauh darimu, pernah berbuat maksiat, maka mohon sentuh hatinya sebelum Engkau wafatkan ia ya Allah untuk bertobat mendekat kepadamu. Wa idza kana ya Allah min jiwalina ashabina ya Allah lam yahtadu ilal Islam fahdihim ilal Islam ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada sebagian dari kerabat kami, tetangga kami, teman-teman kami, ya Allah belum mendapatkan hidayah Islam, maka pada malam hari ini kami bermohon ya Allah, sentuh mereka untuk memeluk Islam ya rabbal alamin. Ya Allah, kami tidak ingin berpisah dengan mereka di akhirat ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami di dunia ya Allah, berikan hidayah pada mereka untuk beriman. Kumpulkan kami di akhirat nanti ya rabbal alamin. Allahumma hafadna ya Allah, wahfad umara'ana waj'alhum udala washraqhum wa alhiqhum ya Allah ma'as salihin fi amalihim ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar bersikap adil dalam keputusan dan kebijakan mereka ya rabbal alamin. Jauhkan mereka dalam penyimpangan-penyimpangan dari kedudukan yang Kau amanahkan pada mereka ya rabbal alamin. Allahumma hafidh ulama'ana waj'alhum mukhlasina ya Allah fi alai kalimatika ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga dan ridai para ulama kami, asatidzah kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah dan beramal di jalan-Mu ya rabbal alamin. Wahidna wa la janibna ya Allah min at-tafruqah. Ya Allah, satukan kami dalam safmu, jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Idza kana hadhihi al-lailah min baqiyati ayyamina masasa faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika malam ini pembuka kehidupan kami untuk hari selanjutnya, maka mohon jadikan hari-hari esok sebagai hari yang terbaik untuk kami dari sebelumnya. Tubna ilaika ya rabbal alamin, kami bertobat kepadamu di malam ini ya arhamar rahim. Wa idza kana hadhihi al-laila akhiru min hayatina faj'al hadhihi al-laila husnal khatimah. Ya Allah, jika memang malam ini adalah malam terakhir kami hidup dan Engkau wafatkan kami di malam ini ya Rabb, maka mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Khafif lisanan nakuna kalimat tauhid fi akhir hayatina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami saat sekarat nanti untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu kalimatan bi qaulikal azim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Engkau jawab dengan kalimat-Mu yang indah dan agung ya Allah, duhai hamba-hambaku, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk ke dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya arhamar rahim, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah bermohon kepadamu seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau janjikan, tunjukkan kepada kami ya Allah, dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Gubernur serta jajarannya, para alim ulama, para asatidzah. Terima kasih memberikan kesempatan kami untuk bersilaturahim ke Banten ini. Jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, amalkan. Kalau ada yang salah, itu mutlak kesalahan saya, segera tinggalkan dan ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Saya mohon maaf, kami mohon pamit. Semoga Allah muliakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.